Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Iramdan selaku dosen pengampu dari mata kuliah kurikulum pendidikan, dan kepada teman-teman sekalian, perkenalkan saya Husna Khotimah dari kelas S3C. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil video observasi yang saya lakukan di sebuah sekolah. Sekolah yang saya observasi ini sekolah SMP 1 Barunawati. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya tunjukkan ke video pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah, Kepala SMP 1 Barunawati, Jakarta. SMP 1 Barunawati adalah sekolah menengah pertama yang terletak di Jalan X3 KS Tubun 23 nomor 7 Seripi, Jakarta Barat. SMP 1 Barunawati didirikan pada tahun 1977 oleh Yayasan Sekarlaut Pelni Jakarta. Sekolah ini mulai menerima siswa baru pada tahun 1977 dan telah meluluskan siswanya yang pertama kali pada tahun pelajaran 1979-1980. Setiap tahun, sekolah ini mengalami perkembangan pesat baik secara kualitas maupun kuantitas. Sampai saat ini, jumlah alumni SMP 1 Barunawati berjumlah 5.052 orang. Dan pada umumnya mereka telah mengabdi di pemerintahan dan swasta sebagai PNS, TNI Polri, pejabat, pengusaha, dan wira swasta. Sesuai dengan visi kami, yaitu menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan peserta didik yang berprestasi dalam iptek dan intak. Berikut ini fasilitas-fasilitas yang ada pada sekolah kami.
kegiatan-kegiatan yang terdapat pada sekolah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad, mahasiswa dari Unindra. Saya mohon izin wawancara Ibu selaku staf kurikulum. Untuk pertanyaannya, yang pertama, di sekolah ini tuh menggunakan kurikulum apa ya, Bu? Untuk tahun ini, Iya. Kalau untuk tahun ini di sekolah SMP 1 Barunawati menggunakan 2 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum 13, itu untuk kelas 8 dan juga kelas 9. Sedangkan untuk kelas 7-nya menggunakan kurikulum merdeka. Untuk kelas 7 kurikulum merdeka dan untuk kelas 8 dan kelas 9 kurikulum 2013. Ada alasan mengapa Ibu mengambil kurikulum tersebut? Alasannya yang tentu saja kita harus mengikuti arahan dari kementerian bahwasannya harus mengikuti kurikulum yang
sudah disediakan. Nah, sebetulnya kalau untuk kelas 7 kurikulum merdeka ini masih boleh untuk tidak digunakan. Tapi di SMP 1 Barunawati memilih bahwa sudah diterapkan kurikulum merdeka dari tahun ini. Ada kalau untuk prosedur penyusunannya kurikulum itu bagaimana ya Bu? Kalau untuk kurikulum apa ini? Kurikulum 2013 ataupun kurikulum Ya, merdeka? kalau untuk kurikulum kita tinggal melihat saja sebetulnya dari kementerian itu seperti apa, lalu di sekolah itu dibuat yang namanya tim pengembang kurikulum untuk nanti jam mengajar, pembelajarannya, ekstra kurikuler, intra projectnya nanti seperti apa, itu nanti ada tim pengembang. Itu yang tadi disebutkan tim pengembang kurikulum itu kan berarti terlibat ya Bu dalam penyusunan Ya, kurikulum betul. itu, boleh disebutkan siapa aja Bu? Ya, kalau untuk tim pengembang itu untuk yang intinya saja itu harus masuk. Di sini ada kesiswaan itu yang pertama, jadi agar sinkron ya antara kegiatan yang ada di sekolah itu, guru mata pelajaran, kemudian ada juga dari wali kelas juga ada, dan juga guru itu sendiri. Seperti itu ya Bu. Untuk kurikulum pasti ada penyusunan RPP, itu apa aja Bu yang termuat di RPP? Kalau untuk RPP ya, ini khususnya untuk kurikulum 2013. Di sini ada beberapa bagian yang memang harus ada di dalam RPP. Yang pertama itu harus ada yang namanya KI. KI itu adalah kompetensi inti. Kemudian yang kedua ada yang namanya KD. Kemudian diikuti dengan indikator dan juga IPK. Lalu harus ada yang namanya tujuan, materi, metode, kemudian media alat yang digunakan, sumber belajar, kegiatan pelajaran, dan yang terakhir adalah ada yang namanya penilaian. Untuk pastinya kalau sekolah itu ada kalender akademik ya Bu. Iya, Nah, betul. untuk penyusunan prosedurnya dan saat kapan mulai disusunnya itu seperti apa Bu? Kalau untuk kalender akademik, karena di sini adalah sekolahnya bukan sekolah sendiri ya, artinya sekolah yang tergabung mulai dari beberapa unit. Itu ada unit SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi yang pertama tentu saja mengacu kepada kalender pendidikan ya. Yang pertama kalender pendidikan, kemudian diikuti dengan kesepakatan dari semua unit. Jadi dari kepala sekolah itu agar tidak terjadi acara yang berbarengan seperti itu, dan disitulah disusun menjadi kalender akademik. Untuk balik lagi Bu ke kurikulum, pasti ada pengaruh kurikulum yang terhadap perkembangan peserta di sekolah itu bagaimana Bu Perkembangan kurikulum, terutama ini yang kurikulum baru ya Bu ya, yang baru diterapkan di sekolah SMP 1 Barunawati itu kurikulum merdeka, itu ada menurut pandangan saya memang ada perubahan gitu, terutama dari segi keterampilan anak. Biasanya keterampilan itu hanya dituliskan dalam bentuk nilai atau dalam bentuk angka, kemudian ditampilkan di nilai raport sekolah gitu. Tapi untuk kurikulum 2013 ini ada satu hal yang berbeda, yang dimana ada yang namanya P5 ya. Jadi ada yang namanya P5 itu tentang nilai-nilai dari proyek itu sendiri, yang dimana siswa di sini dikembangkan tentang keterampilan apa, minat apa yang dia sukai gitu. Itu proyek itu dalam 1 tahun untuk SMP itu ada 3, dan di SMP 1 Barunawati itu baru melaksanakan yang pertama, itu temanya adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan di situ terlihat minat bakat anak itu ternyata sangat luar biasa ya, diikuti dan dibimbing oleh tentu saja dengan fasilitator-fasilitator yang hebat juga dan mau belajar, sehingga acara kemarin selebrasi itu menurut pandangan saya itu cukup banget sukses seperti itu, dimana anak-anak menampilkan 6 tarian daerah, kemudian dan juga dari segi pakaian adat dari tarian yang ditampilkan. Baik, terima kasih Bu. Untuk kegiatan penunjang akademik siswa itu di sekolah Barunawati itu, di SMP 1 Barunawati itu seperti apa Bu? Kalau kegiatan penunjang tentu saja di sini ada yang namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini dilaksanakan setelah jam pulang sekolah atau pembelajaran di kelas. Di sini anak-anak boleh memilih dengan minat, bakat,
yang sesuai dengan yang dia mau. Jadi di sini terbagi menjadi hari-harinya, Bu. Jadi kalau untuk eskul ini dipegang biasanya oleh penanggung jawabnya OSIS, pembina OSIS, dan berkolaborasi dengan kesiswaan. Kemudian akan menunjuk yang namanya pembina dari setiap eskul. Contohnya di sini ada eskul band. Eskul band itu dilaksanakan hari Selasa dan hari Rabu seperti itu. Kemudian futsal hari apa, dan diikuti dengan ekskul yang lainnya seperti itu. Baik, untuk menurut Ibu, pelaksanaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka di SMP 1 Barunawati apakah sudah terlaksana dengan baik? Kalau untuk saat ini terlaksana dengan baik itu relatif ya, Bu ya, tergantung kepada dari siapa yang melihat pandangannya seperti itu. Kalau misalnya untuk 2013 ini kan kurikulum sudah lama dan sudah digunakan atau diterapkan itu sudah cukup lama di sini. Jadi sepertinya cukup baik untuk dilaksanakan. Tapi untuk kurikulum Merdeka karena ini masih baru dan di sini juga mungkin dari guru-guru, kemudian dari siswanya itu sendiri masih meraba-raba ya, kegiatannya kira-kira seperti apa. Kemudian dari bahan ajar, modul, kemudian cara memindahkan TP, ATP itu seperti apa. Jadi masih sama-sama belajar untuk kurikulum Merdeka ini. Kalau untuk menurut Ibu sebagai staf kurikulum, pastinya kan kurikulum 2013, kurikulum Merdeka itu memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, menurut pandangan Ibu, apa kekurangannya dan kelebihannya? Sebetulnya pasti ya, pemerintah ataupun yang sudah paten di dunia pendidikan itu punya caranya sendiri. Tentu saja yang pertama adalah setiap kurikulum itu akan mengalami perubahan. Jadi kurikulum itu menyesuaikan dengan zamannya. Seperti itu. Pada waktu itu kurikulum 2013 ya Bu ya, itu dianggap adalah yang baik karena disesuaikan dengan zamannya. Tapi begitu zaman mulai berkembang, nah ini diperbaiki lagi di kurikulum 2013 yang dimana lebih mengangkat kepada keterampilan anak dan tidak terpaku dengan nilai akademis. Berarti kalau misalnya ada kekurangan dan kelebihannya itu pasti Ibu menjalani sebagai staf kurikulum itu ada hambatan-hambatan yang dialami. Kalau misalnya di kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka di SMP 1 Barunawati itu hambatannya apa, Bu? Kalau misalnya hambatan ya Bu ya, untuk 2013 mungkinnya sudah terlalu banyak hambatan. Karena kan tinggal menjalani saja, mulai dari perangkat ajar, mulai dari rapot, kemudian mulai dari media pembelajaran dan lainnya itu kan sudah ada ya, jadi sudah bisa dan referensinya itu sangat banyak. Tetapi untuk 2013 hambatan yang pertama adalah cara penyusunan administrasi yang sangat berbeda, yang dimana di 2003 di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya TP ya, jadi ada yang namanya CP juga, itu capaian. Guru-guru di sini itu masih bingung ya Bu ya. Jadi hambatannya itu caranya tuh seperti apa ya, memindahkan dari CP menjadi TP, kemudian menjadi ATP, kemudian disusun menjadi modul pembelajaran. Hambatannya mungkin itu. Kemudian yang kedua, belum banyaknya referensi dari kegiatan P5 yang bisa sebagai referensi untuk digunakan di sekolah. Kalau yang tadi Ibu udah sebutkan ada hambatan-hambatan yang menjalani kurikulum itu Ibu cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya tentu saja yang pertama adalah berkolaborasi dengan sekolah lain. Misalnya dengan ada yang namanya kita itu kerjasama ya. Kalau di SMP 1 Barunawati itu berkolaborasi dengan sekolah negeri, yaitu di STN 101. Dan juga itu yang pertama, berkolaborasi. Kemudian yang kedua adalah memanggil narasumber yang memang sudah paten. Jadi waktu itu sebelum kita pengajaran baru Bu ya, kita memanggil namanya itu Gurmen, itu melaksanakan workshop selama 2 hari tentang kurikulum Merdeka ini. Sekian hasil video observasi di SMP 1 Barunawati yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.